Untuk masyarakat Kota Mojokerto sendiri dokter, itu kemarin itu kan saya sempat riset tadi ya, itu di cover seluruh sama dinas kesehatan, itu namanya apa dokter itu? Oh iya, jadi memang untuk JKN seperti yang kami sampaikan, karena ini kan program pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan kepada seluruh warga di Indonesia, maka tentu uh, tujuan akhirnya adalah terwujudnya UHC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast seputar kesehatan. Hari ini tetap bersama saya Alfika Seni yang akan memandu jalannya episode kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah mau memberi paparan terkait JKN. Beliau Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan PPKB Kota Mojokerto. Langsung saja kita sambut Dr. Lilin Nurlaili. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Mbak. Gimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat luar biasa dengan cuaca yang cukup cerah, menambah semangat pagi ini. Iya, secerah auranya Bu Lili ya. Ya, terima kasih. Bu Lili, hari ini mau menyampaikan terkait apa? Pagi ini saya akan menyampaikan terkait JKN. JKN. Ya, JKN itu Jaminan Kesehatan Nasional. Oke. J- Apa itu dokter? JKN ini Jaminan Kesehatan Nasional bukan hal yang baru. JKN ini merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Oke. Begitu. Itu sama kayak BPJS nggak dokter? Ini yang memang kadang orang-orang itu masih sering salah ya. Jadi JKN itu merupakan programnya, sedangkan penyelenggara dari program JKN itu adalah BPJS Kesehatan. Jadi memang tidak bisa dipisah hanya BPJS saja, tetapi BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Seperti itu. Kalau JKN itu jenisnya apa aja dokter? Kalau JKN itu untuk jenis kepesertaan itu ada 6. Jadi yang pertama itu adalah dari segmen PBPU Pemda atau lebih dikenal dengan PBID. Pekerja bukan penerima upah yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua itu ada PBIJK. Itu nama lainnya adalah PPIN yang pembiayaannya dari pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga itu bukan pekerja, di mana yang bukan pekerja ini yang masuk kategori di sana adalah pensiunan. Kemudian yang keempat ini adalah PBPU, pekerja bukan penerima upah, atau dengan kata lain yang segmen peserta mandiri dari BPJS Kesehatan. Kemudian yang kelima ini dari segmen PPUBU, pekerja penerima upah dari badan usaha. Jadi pegawai-pegawai dari pabrik dan badan usaha itu masuk di segmen PPUBU. Dan yang terakhir itu adalah segmen PPUPN atau pekerja penerima upah dari segmen pemerintah dan pejabat nasional negara. Oke, seperti itu. Oke, jadi banyak sekali ya dokter Iya, jenisnya. ada 6 jenis kepesertaan JKN. Yang untuk masyarakat itu yang tadi ya PBID itu ya dokter ya? Yang untuk masyarakat bisa tergantung. Kalau misalkan masyarakat itu bekerja di perusahaan, maka harus masuk di segmen PPUBU. Kalau masyarakat itu menghendaki untuk pembayaran preminya mandiri, maka akan masuk pada segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah yang mandiri. Tetapi jika menghendaki untuk pembayaran preminya ditanggung oleh Pemda, maka masuk dalam kategori kepesertaan PPID atau PBPU Pemda tadi yang pertama kami sampaikan. Oke dokter. Terkait pembayaran nih dokter, saya kan sempat searching ya, sempat riset dulu. Ada isu terkait pemerintah akan tidak menghapuskan kelas. Karena kalau BPJS ada kelasnya kan dokter, kelas 1, kelas 2. Iya, kelas Itu 3. Benar atau hoax dokter kayaknya? Iya, jadi memang sempat ada informasi terkait untuk single tarif ya. Untuk ini memang masih kami tunggu untuk regulasi terkait single tarif untuk premi ini. Jadi sampai dengan saat ini masih belum ada. Jadi sampai dengan saat ini kita masih mengikuti regulasi yang lama, yang mana untuk kepesertaan ini dibagi menjadi 3 kelas tadi. Kelas
3, kelas 2 dan kelas 1 gitu Kelas untuk 1. pembayaran preminya. Untuk masyarakat Kota Mojokerto sendiri dokter, itu kemarin itu kan saya sempat riset tadi ya, itu di cover seluruh sama dinas kesehatan, itu namanya apa dokter itu? Oh iya, jadi memang untuk JKN seperti yang kami sampaikan, karena ini kan program pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan kepada seluruh warga di Indonesia, maka tentu tujuan akhirnya adalah terwujudnya UHC, Universal Health Coverage, di mana untuk cakupan kepesertaan semestanya itu harus di atas 98% masyarakat di wilayah masing-masing itu sudah memiliki jaminan kesehatan. Nah, itu yang dikatakan UHC. Untuk coverage di Kota Mojokerto, alhamdulillah kita sudah UHC sejak 2 Desember 2017. Jadi sudah cukup lama, 8 tahun. Iya. Dan alhamdulillah saat ini untuk capaian UHC-nya juga sudah 100%. Sudah 100%. Wow. Akan tetapi memang harus kita bedakan antara cakupan UHC dan kepesertaan aktif. Karena memang di samping UHC ada juga cakupan kepesertaan aktifnya. Apakah dari 100% yang tercover UHC, yang tercover jaminan kesehatannya tadi, bagaimana dengan keaktifan pesertanya? Jadi memang untuk kepesertaan aktif di Kota Mojokerto saat ini 90,35%. Yang mana itu sudah melampaui target nasional yaitu 80%. Alhamdulillah, sehingga masyarakat Kota Mojokerto ya istilahnya jika membutuhkan layanan kesehatan tidak perlu khawatir karena sudah memiliki jaminan kesehatan dan aktif seperti itu. Oke, wah keren sekali Kota Mojokerto dokter. Ya, memang luar biasa komitmen dari pemerintah kita. Nakesnya juga keren sedemikian rupa melayani masyarakat Kota Mojokerto ya dokter. Ya, karena memang sudah kewajiban kita sebagai petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Seperti itu Mbak Sandy. Oke. Dokter, terkait BPJS, berarti tadi bisa saya tarik garis besar bahwa seluruh masyarakat Kota Mojokerto mampu tidak mampu sudah tercover BPJS. Iya, jadi memang tadi yang kami sampaikan ada 8 jenis kepesertaan dan yang aktif 90,35%, memang masih ada sekitar 9,65% yang kepesertaan JKN-nya belum aktif. Ya, yang non aktif saat ini memang dari beberapa segmen, dan yang terbanyak kalau kami mengevaluasi itu dari segmen PBPU atau yang mandiri tadi. Ya, untuk segmen PBID itu juga ada yang non aktif kurang lebih 8%, dan itu memang disebabkan karena kami rutin melakukan cleaning data setiap bulan, yang mana untuk data peserta JKN dari warga Kota Mojokerto yang meninggal atau pindah domisili maka akan kami nonaktifkan. Itu yang mempengaruhi sehingga memang untuk PPID-nya tidak 100% untuk ininya keaktifannya, seperti itu Mbak Sandy. Oke, berarti yang masyarakat yang pindah domisili auto nanti kena screening terus dinonaktifkan seperti itu? Iya, seperti itu. Karena itu kan dalam penyelenggaraan program JKN di Kota Mojokerto, kita juga memiliki regulasi yaitu Perwali nomor 4 tahun 2020. Iya. Berarti ini tidak semua kota UHC ya dokter? Alhamdulillah kalau di Jawa Timur 38 kap kota sudah UHC. Terakhir per 1 Mei 2025. Seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Kalau memang se-Indonesia memang belum semua. Terus ini dokter, misal satu keluarga itu ada memiliki anak lebih dari 5, itu juga tercover semua? Nah, itu yang kami sampaikan tadi. Jadi memang dalam penyelenggaraan program JKN di Kota Mojokerto, kita mempunyai regulasi yaitu Perwali nomor 4 tahun 2020 yang merupakan tentang petunjuk teknis penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan masyarakat di Kota Mojokerto. Jadi memang di dalam Perwali 4 tahun 2020 yang di cover untuk PBID adalah seluruh masyarakat Kota Mojokerto yang berkenan nantinya
akan kalau misalkan membutuhkan layanan kesehatan di rumah sakit berkenan di rawat inap kelas 3. Oh, gitu. Tetapi juga ada pembatasan, tidak sampai seluruh anggota keluarga dijamin, tetapi sampai dengan anak ketiga. Anak ketiga Iya, saja. kebetulan kan kita juga harus mensukseskan program pemerintah yang lain, ya untuk program keluarga berencana. 2 anak seperti cukup itu. tuh, dokter. 2 anak cukup, bukan 2 anak lebih baik. Jadi memang 2 anak lebih baik itu memang ya 2 anak cukup tadi. Oke. Seperti itu. Seperti itu berarti pengcoverannya itu maksimal 3 anak. Maksimal ya? 3 anak. Oke, dokter. Syaratnya apa aja kalau ingin mendaftar? Nah, kalau sesuai dengan perwali memang syaratnya yang tentu yang pertama adalah warga Kota Mojokerto yang dibuktikan dengan identitas KK KTP Kota Mojokerto dan berdomisili di Kota Mojokerto tentunya, bukan hanya identitas tetapi memang berdomisili di Kota Mojokerto minimal 1 tahun. Itu yang Ada menjadi minimalnya? syarat. Ada minimal 1 tahun. Akan tetapi memang kita tetap ada relaksasi sebelum 1 tahun jika memang membutuhkan layanan kesehatan dan harus misalkan urgent dan MRS di rumah sakit, maka tetap akan kita aktifkan Seperti untuk itu. kepesertaan PPID-nya. Jadi seperti itu. Prosedurnya gimana itu PPID, dokter? Kalau untuk prosedur pendaftaran menjadi peserta PPID baru sudah sangat-sangat mudah ya. Jadi bagi Bapak Ibu warga Kota Mojokerto yang belum memiliki jaminan kesehatan atau mungkin sudah memiliki jaminan kesehatan segmen lain mandiri yang non aktif, bisa langsung datang ke kantor Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Ada di ruang pelayanan JKN. Ya, Ada berarti di dinas ada pelayanan JKN-nya mulai hari Senin sampai Jumat kami memberikan sampai pelayanan. Jumat. Berarti udah harus daftar ke BPJS kantornya ya, dokter? Tidak harus, kalau untuk yang PPID langsung datang ke Dinas Dinas Kesehatan. Dan di sana tentu nanti dari petugas kami pasti akan meminta syarat, yaitu tadi identitas, KK KTP, kemudian juga dari pengajuan itu akan kami lakukan verifikasi validasi apakah benar bahwa warga yang mengajukan PPID tadi berdomisili di Kota Mojokerto. Setelah dari verifikasi validasi memang berdomisili, maka akan kami buatkan rekomendasi ke BPJS untuk diaktifkan. Maksimal 3 kali 24 jam sudah aktif hari kerja. Kecuali urgent tadi ya, dokter. Kalau urgent berarti bisa segera diaktifkan ya, dokter? Ya, memang maksimal 3 kali 24 jam hari kerja itu, tetapi jika memang tidak ada kendala di dalam NIK-nya, kependudukannya, dalam waktu hitungan jam sudah akan aktif. Seperti itu. Karena petugas kami yang di Dinas Kesehatan itu sudah langsung memproses begitu ada pengajuan. Oke, dokter. Berarti ini yang PPID nanti kalau misalnya dia rawat inap di rumah sakit, berarti itu kelas berapa maksudnya? Kelas 3. Kelas 3. Iya, betul. Kemudian dokter, misalnya ini saya dulu bekerja di suatu tempat, kemudian saya resign. Dulunya saya kan ditanggung sama perusahaan saya bekerja. Betul. Nah itu saya resign sudah lama 1 tahun, berarti kan ada penunggakan di situ. Ya, itu gimana? Jadi kalau misalkan dulunya di segmen PPUPU ya, karena di perusahaan biasanya setelah pekerja itu resign atau keluar, nanti kan untuk jaminan kesehatannya biasanya sampai dengan 6 bulan setelah pegawai tersebut resign. Nah, kalau mendaftarkan ke kami untuk beralih ke segmen PPID, biasanya langsung kadang-kadang saya sudah ini keluar dari perusahaan. Nah, akan kami jelaskan bahwa masih memiliki jaminan kesehatan sampai dengan 6 bulan ke depan. Dan setelah selesai 6 bulan maka akan kami alihkan menjadi peserta PPID. Seperti itu, Mbak Sandy. Tetapi berbeda dengan ini. Kalau misalkan yang segmen mandiri ya tadi mandiri. Kalau segmen mandiri misalkan nonaktifnya sudah setahun yang lalu ada tunggakan. Begitu nanti beralih atau berubah kepesertaannya menjadi segmen PPID, maka tunggakan akan berhenti begitu kita mengaktifkan PPID-nya. Akan tetapi memang untuk tunggakan selama 1 tahun itu bukan berarti hangus ya, tetap ada kewajiban dari peserta untuk membayar tunggakan tersebut. Dan biasanya memang akan diminta oleh BPJS pada saat pasien tersebut, warga tersebut misalkan MRS di rumah sakit, meskipun sudah menggunakan PPID karena ada tunggakan, biasanya akan ditagihkan sebagian pada saat MRS, seperti itu. Kalau memang keluarganya benar-benar nggak mampu tuh dokter, nggak punya utang untuk membayar tunggakan, itu
Gimana itu? Itu Nah. yang menangan tetap Dinas Kesehatan atau BPJS? Ya, kalau Langsung. seperti itu memang sudah di luar kewenangan Dinas Kesehatan Oh, intinya gitu. karena memang begitu warga tersebut yang jaminan kesehatannya awalnya segmen mandiri dan menunggak itu memang bukan menjadi kewajiban pemerintah daerah Oke. untuk membayarkan. Tetapi memang kalau ada kendala biasanya kami akan memberikan solusi-solusi apa saja yang bisa ditempuh oleh warga tersebut. Oke. Jadi memang sudah masuk di regulasi bahwa memang untuk tunggakan itu nanti menjadi kewajiban dari peserta untuk membayarkan ke BPJS. Jadi nanti langsung berhubungannya koordinasinya langsung dengan kantor BPJS Kesehatan seperti itu. Seperti itu. Tapi memang Dinas Kesehatan ini sangat mempermudah masyarakat dalam menjangkau fasilitas kesehatan ya dokter. Iya betul sekali. Jadi memang di Kota Mojokerto ini kotanya sangat kecil dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Alhamdulillah aksesnya itu juga sangat mudah. Kita ada 6 puskesmas, 6 rumah sakit. Jaminan kesehatan pun sudah sedemikian rupa pemerintah Kota Mojokerto sudah sangat memperhatikan kesehatan masyarakatnya dengan mendaftarkan atau sudah mencapai atau sudah UHC per 2 Desember 2017. Jadi memang baru 3 tahun program JKN ini di di launching oleh pemerintah pusat. Kota Mojokerto sudah UHC. Keren sekali Kota Mojokerto. Iya, program JKN kan adanya 1 Januari 2014 baru di launching. Awalnya memang nggak pakai itu. Berarti Bukan Kota JKN. Mojokerto ini nakesnya pengampu pelayanan kesehatan yang luar biasa. Betul. Jadi memang sudah sangat diperhatikan bukan hanya jumlah vaskesnya saja, tetapi juga tenaga kesehatannya, baik jenisnya, jumlahnya, semuanya juga dipenuhi sesuai dengan standar dari Oke, dokter. kementerian. Biar tadi kan dokter ini sempat menyinggung ya, gimana agar tidak terkena screening penonaktifan itu berarti memang masyarakat Kota Mojokerto harus sesekali atau kalau ada keluhan daftar ke puskesmas begitu. Iya, sebenarnya kalau yang memang pernah ya ada info di masyarakat. Kalau enggak digunakan nanti pasti akan dinonaktifkan seperti itu. Kalau untuk yang segmen PBID tidak seperti itu Mbak Sandy. Jadi selama memang warga tersebut berdomisili di Kota Mojokerto sesuai dengan syarat di dalam perwali, maka tentu masih tetap aktif meskipun tidak digunakan. Oke. Tetapi kembali lagi karena kami setiap bulan selalu melakukan cleaning data peserta PBID, akhirnya ya memang kami melihat berdasarkan data kependudukan dari Dispenduk Capil. Dari data Lampit itu akan menjadi dasar kami untuk cleaning data. Kalau sudah pindah domisili ya sudah kita nonaktifkan. Atau mungkin dari pengajuan ternyata kok verifikasinya tidak berdomisili, ya tidak kita aktifkan untuk PPID seperti itu. Berarti dasarnya memang screening data itu dari Dukcapil ya dokter, bukan dari seringnya kita menggunakan BPJS. Iya, enggak. Memang ini pengampu dinas teknis untuk yang menangani kependudukan adalah di Dispenduk. Jadi memang berdasarkan data NIK dari Dispenduk kalau memang pindah domisili di keluar Kota Mojokerto akan kita nonaktifkan. Demikian juga yang memang dilaporkan meninggal dengan terbitnya akte kematian maka NIK-nya akan dinonaktifkan. Seperti itu. Luar biasa sekali Dokter Lili. Dokter Lili, untuk podcast episode ini pesan apa yang ingin disampaikan masyarakat terkait JKN atau BPJS tadi? Iya, ini tadi Mbak Sandy tadi kan sudah kami sampaikan di awal ya bahwa memang untuk keaktifan peserta JKN itu kan 90,35 dan memang segmen terbanyak untuk yang nonaktif adalah dari PPPU atau segmen mandiri, sehingga harapan kami bahwa masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan itu segera datang ke kantor dinas kesehatan untuk mendaftarkan keluarga menjadi peserta PPID. Karena apa? Kalau kita menunggu pada saat sakit, maka nanti
sudah tambah bingung ya, sudah Iya. kondisi sakit, belum punya jaminan kesehatan. Nah, biasanya kan aktif. tidak Iya. bisa ini apa namanya, kadang-kadang mungkin ditanyakan oleh petugas rumah sakit, punya jaminan? Tidak punya. Akhirnya pakai umum. Ya, nah seperti itu. Padahal kita punya jaminan kesehatan yang sudah di-cover oleh pemerintah daerah, yaitu PPID. Jadi kami harap kepada semua warga Kota Mojokerto yang belum memiliki jaminan kesehatan atau mungkin jaminan kesehatannya nonaktif, silakan datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan di ruang pelayanan JKN. Dengan Bapak Ibu datang ke sana, maka pengajuan akan kami lakukan verifikasi validasi, dan jika memenuhi persyaratan maka akan langsung kami aktifkan maksimal 3 kali 24 jam seperti itu, Mbak Zendi. Atau ada kontak Oh iya, dokter? ada Mungkin untuk kalau ini. Saya malas untuk datang ke Iya, Dinas jadi Kesehatan, mungkin bisa tanya syaratnya apa. Oke, Mbak ini. tanya-tanya. Dan Iya, nomor ada HP-nya. memang ada Disebutkan. nomor HP yang bisa dihubungi jika Bapak Ibu menanyakan terkait seputar program JKN, ada di 0821 2444 8722. Nanti petugas kami akan merespon, karena kalau WA itu bisa 7 kali 24 jam. Jadi teman-teman 7 kali ya, Dokter? 7 kali 24 jam untuk pelayanan administratif. untuk Betul. mobilnya itu terus Iya. ya dokter ya. Waktu hari libur pun, bahkan libur nasional atau hari Keren ini sekali. hari raya kemarin juga Iya. tetap teman-teman masih karena sakit tidak bisa Oh, ditunda. iya, iya, Jadi iya. pada saat masyarakat membutuhkan PPID ini, program JKN akan tetap langsung Dilayani. kita proses dan kita aktifkan. Betul. Oke, sahabat podcast, itulah podcast kita hari ini terkait BPJS. Jangan lupa bagi teman-teman saudara, tetangga yang belum aktif BPJS-nya atau yang belum daftar pun bisa daftar ke Dinas Kesehatan Kota Mojokerto di pintu 4, Ya. atau bisa menghubungi nomor telepon 0821 2444 8722. Jangan lupa sahabat podcast, tetap follow media sosial kita Dinas Kesehatan PP Kota Mojokerto, ada di Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak.